Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu aplikasi penjualan alat elektronik. Nah, aplikasi saya ini terhubung dengan database. Sebelum kita mendesain dan memasukkan kode-kode sortnya, kita terlebih dahulu membuat database-nya. Dengan cara pertama kita masuk ke SAM-pp, lalu kita untuk ke localhost-nya bisa kita klik admin, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat database-nya dengan judul elektronik dan tabelnya itu dengan judul tabel barang, tabel beli, tabel login, tabel TMP beli. Di tabel barangnya ada sekitar 6 item, yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, harga jual, tanggal masuk. Nah, di bagian kode barangnya indeksnya kita buat primary. Nih, seperti ini ya. Nih. Lalu di tabel belinya ada sekitar 9 item, yaitu faktur, no faktur, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, harga, bayar, kembalian, dan tanggal. Di sini tidak ada memakai indeks. Nih, no faktur menggunakan varchar dan kode barang menggunakan varchar, integer, dat tanpa menggunakan primary. Di bagian tabel loginnya nah, di sini ada 7 item, yaitu username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Di bagian username-nya tertulis dibuat indeksnya yaitu primary. Nah, pada username dan passwordnya di sini saya telah mendata. Jadi ketika kita masukkan username-nya dan passwordnya ke desain login itu berbeda dari yang ini, maka tidak akan bisa masuk karena sudah saya data di sini ya. Sini username-nya /safety. Lalu kita lanjut saja ke tabel TMP beli. Di sini ada 6 item, yaitu ID TMP, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, dan terakhir harga. Di ID TMP-nya itu menggunakan indeks primary. Nah, langsung ketika sudah selesai membuat database-nya, langsung saja kita ke desainnya, project yang telah kita buat ini, seperti ini. Nah, ini bagian dari, tunggu ya guys. Nih, ini bagian dari desain login. Nah, di sini ada toko safety menggunakan G-label, menggunakan label, username-nya juga label, password-nya ini label, dan isi dari username-nya ini menggunakan text field ini, dan password-nya juga sama menggunakan text field. Login-nya ini menggunakan OK button. Nih. Nah, sort dari desain login-nya itu seperti ini. Nih, jika username dimasukkan dan password dimasukkan, maka akan muncul pesan dialog. Username dan password kosong. Jika username dimasukkan kosong dan password dimasukkan di input
kosong, maka akan muncul pesan dialog username dan password kosong. Nah, ini untuk bagian koneksi database-nya. Nih, ini kita masukkan sesuai nama tabel login, yaitu di database kita buat tabel login dan kita sesuaikan. Ini dia. Nih, isi dari source dari desain login. Lanjut kita ke form menu. Nah, ini di bagian sininya ini registernya itu menggunakan OK button, sama semuanya seperti transaksi, input barang, back, exit, logout itu menggunakan OK button. Sedangkan yang ini safety suksesnya ini menggunakan JLabel. Nah, untuk source-nya, nah ini untuk kode dari registernya, ini kode transaksi, ini kode logoutnya, ini kode dari input, ini kode dari back, dan ini kode dari exit. Lalu kita ke form registernya, desain register. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item, yaitu berupa username, password, retype, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Langsung saja kita ke source bagian form registernya. Ini untuk bagian form registernya nih. Ini dia. Ini sesuaiin dengan tabel login ya. Nih bagian ininya disesuaikan dengan tabel loginnya. Ini dia. Ini juga sesuai dengan tabel login. Nah, ini untuk kode dari tabelnya. Ya. Ini untuk email, nomor telepon, agama, dan alamat. Lanjut kita ke form menu. Nah, ini untuk bagian desainnya. Maaf, bukan di form menu tapi di input barang. Nah, seperti ini desainnya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item, yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, harga jual, dan pencarian. Kita lihat source-nya. Ini kode dari source-nya. Ini bagian form input barangnya. Ini dia. Ini dia. Ini sesuai dengan tabel barangnya. Ini juga
pakai tabel barang. Ini kode barang. Ini untuk tombol exitnya. Ini kode untuk tombol exitnya. Ini tombol simpannya. Ini dia. Ini tombol hapusnya. Ini tombol edit. Ini dia. Ini di bagian pencariannya. Ini dia. Ini bagian nama barang. Ini juga jumlah barang, harga beli, harga jual. Nah, ini bagian dari pembelinya. Nah, untuk source-nya itu seperti ini. Di sini menggunakan tabel database, yaitu tabel TMP beli. Nah, seperti ini kira-kira. Ini bagian pilih barangnya. Ini bagian tambah actionnya. Ini dia. Ini bagian tabel. Ya, bagian tabel. Ini sesuai dengan tabel database-nya, yaitu tabel TMP beli. Nah, ini bagian totalnya. Ini dia. Ini juga menggunakan database tabelnya, yaitu TBL TMP beli. Ini bagian teks dibayarnya. Ini bagian jumlah key type. Nah, yang terakhir di bagian koneksi. Di bagian koneksinya. Ini fungsinya koneksi ini agar project yang di NetBeans ini dapat terkoneksi di database. Ini dia. Nah, ini harus menggunakan nama database-nya, yaitu elektronik, sesuai dengan database yang telah saya buat, yaitu elektronik. Nah, setelah selesai membuat kode source dan desainnya, langsung saja kita debugkan di bagian form login. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, untuk username dan passwordnya kita sesuaikan dengan yang di database tadi. Situ saya buat tadi /, passwordnya safety, klik login, dan login berhasil. Nah, akan muncul tampilan lagi seperti ini di menu registernya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username adminnya. Di sini saya membuat contohnya Cika. Passwordnya yaitu
buat 1 2 3 4 5. Kita ulangi 1 2 3 4 5. Jenis kelamin perempuan, email cika@gmail.com. Nomor teleponnya kita buat saja 0987 dan kita buat agamanya Katolik. Alamatnya kita buat Medan dan kita tambah, dan data akan berhasil disimpan. Nah, oke. Nah, ini tadi yang telah kita buat. Cika, passwordnya 12345, jenis kelamin perempuan, email cika@gmail.com, nomor telepon 987, agama Katolik, dan alamatnya di Medan. Nah, pada tombol hapusnya ini fungsinya seperti ini. Kita klik apa yang harus dihapus nih, lalu kita klik yang button hapus nih, hapus. Oke. Dan ubah sama juga seperti tadi, kita klik dulu baru diubah. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian transaksi. Nah, di sini ada nopaktur, nama barang, kode barang, harga, satuan, dan jumlah beli. Di sini kita pilih barangnya, apa yang hendak kita beli. Contohnya setrika. Contohnya kulkas. Nah, di sini harga satunya itu adalah 1.500.000. Jumlah belinya kita buat 2 kulkas. Lalu kita hitung. Nah, setelah kita hitung, kita tambah. Dan data berhasil disimpan. Oke. Nanti akan muncul di sini nih berjumlah 2.500.000, dan kita lihat harga keseluruhannya. Nah, ini keseluruhannya yaitu 4.500.000. Lalu jika kita bayar dengan uang pas, yaitu 4.500.000. Nah, maka kembaliannya 0. Jika kita bayar hanya 3 juta, maka uangnya akan kurang 1.500.000. Jika kita bayar 5 juta, maka kembaliannya 500.000. Oke, baik, kita kembali ke bagian terakhir, yaitu import barang. Nah, jika ada barang masuk, kita bisa input ke sini. Contohnya ada barang yaitu setrika Champions. Nah, jumlah barangnya itu misalkan ada 10 dan harga belinya itu 200.000. Harga jualnya kita buat 300.000 dan kita simpan. Nah, data akan berhasil disimpan. Lalu kita okekan. Nah, dari yang kita input tadi akan muncul di sini. Nih, Stria Champions, harga belinya itu 200 dan harga jualnya itu 300. Seperti itu. Jika kita ingin mencari barangnya, kita ketik saja di sini di bagian pencarian yaitu setrika. Oke. Nah, di sini akan muncul setrika Champions. Oke, kembali. Nah, untuk kembali ke bagian login, kita bisa klik back. Nah, akan muncul seperti ini. Dan jika kita ingin exit, kita bisa klik, lalu kita pilih OK. Seperti itu. Nah,
Seperti itu kira-kira dari penjelasan proyek saya. Kalau teman-teman kurang memahaminya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Maaf jika video saya ada yang kurang, dan terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.